Shalom saudaraku. Selamat sore menjelang malam bagi kita semuanya. Saudaraku yang terkasih, hari ini adalah hari Sabat. Kalau bangsa Israel ada namanya pembukaan Sabat, ada penutupan Sabat. Dan berketepatan hari ini adalah penutupan Sabat. Ya, itu adalah kewajiban bagi bangsa Israel. Dan kita adalah anak-anak Israel secara rohani. Amin. Dan kita merayakan ini bukan sekedar hanya ibadah seperti biasa, tetapi juga memuliakan Tuhan dan melaksanakan hari-hari yang telah ditentukannya. Makanya saya mendengar dari Pak Butar-Butar pada hari ini sore, saya langsung berpikir, oh ini adalah Lailatov, ya, penutupan Sabat. Kalau pembukaan Sabat namanya Erev Sabat. Jadi hari ini sebentar lagi di Israel itu udah hari Minggu, ya. Di sini masih malam Minggu, malam panjang katanya. Ya, kalau di Israel kan pergantian hari itu sore hari. Ya, jadi jam 5 ke jam 6 itu dinyatakan Erev. Itu sebelum pergantian hari. Nah, jam 6 lewat 5 menit itu sudah hari yang baru. Itu makanya di Alkitab dikatakan jadilah petang, jadilah pagi. Jadi penanggalan pertama harusnya petang, harusnya sore hari. Ya, hari itu berganti sore hari. Tetapi seiring berjalannya waktu, jadilah pergantian hari tepat tengah malam, jam 00 katanya. Gak apa-apa itu ya. Tapi yang pasti hari ini adalah hari yang spesial bagi kita. Sembari ini soft opening buat Sapadia Villa. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua yang ada di sini, kita kan punya sosial media, dikabarkanlah, ya. Jempol Bapak Ibu Saudara adalah kebanggaan kita semuanya. Amin. Tinggal klik share, maka bukan cuman si bisa Parsauran, Aik Natolu, Huta Pining, Huta Butar, tetapi kita semua akan menjadi berkat dimanapun, siapapun yang datang nanti ke sini. Amin. Kita berharap desa kita ini, sekeliling Bukit Gibeon ini menjadi bangun, menjadi jaya. Kami juga berharap Pak atas kehadiran Sapadia Villa ini, maka Aik Natolu, si bisa Parsauran, semuanya, Huta Pining, Huta Butar, semuanya yang tidak disebut satu persatu akan bangkit. Dan kalau bisa pemerintah memperhatikan. Amin. Karena Bapak Ibu Saudara, ketika saya pergi ke desa-desa, masih ada desa-desa yang jalannya belum begitu mulus, ya. Tapi saya berharap nanti pemerintah akan perhatikan akan kehadiran kita semuanya. Itu makanya semangat jempolnya, klik, itu udah mantap itu. Haleluya. Karena ini adalah kasih setia Tuhan, ya. Firman hari ini saya beri tema kasih setia Tuhan. Kita buka Alkitab kita di 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-34. 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-34. Sudah dapat semuanya Bapak Ibu? Sekali lagi kita klik Alkitab kita 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-34. Kalau zaman dulu kan kita buka katanya, kalau sekarang kita klik. 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-34. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Bersyukurlah kepada Yahweh sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, bersyukurlah kepada Yahweh sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Termasuk saudara hari ini ada di tempat itu, di tempat ini adalah kasih setianya. Haleluya. Ya, apa yang saudara alami hari ini itu adalah bentuk dari kasih setianya.
Alai yang pedita holan namar sahid do awadi, itu juga kasih setianya. Ya, cemananya kasih setianya Mang Pandita. Gelek kuna badalan, itu juga kasih setianya untuk mengajari ibu lebih sabar. Ya, amin. Alai bado Amang Pandita amat tejebu holan mulak malam. Etong do kasih setianya. Tong do kasih setianya. Ya, amin. Ido kasih setia, semua yang kita alami kasih setianya itu. Ya, ada itu amata lah udah kosong nih, unang gabila gaga, gabila bulang malam menung ate, unang ate. Atau yang bulang malam mau kasih setianya do tongin nak. Ibu-ibu perhatikan dulu tangannya, ibu-ibu perhatikan dulu tangannya. Yang ibu-ibu mulusnya kan, halusnya kan, kasar. Halusin dah hamu matongan asa udah kotwa matai ibu to hamu udah mang halusi dang nala na mangula na pagoda kuda buti. Ya emang sabar holan nama mata hinna kan, inilah satu-satunya pertama dan terakhir. Jadi akak bapak-bapak jangan dibuat lagi tambah mulus tangan ibu-ibu itu karena begini ya. Jadi tamu pe ibu-ibu unang pala igunahon karunia-karunia merepeti tu amat tai asa boha asa unang teba mulus tangat tai itu kan, itu semua kasih setia Tuhan. Siapapun yang di samping bapak ibu saudara itu adalah kasih setia Tuhan. Baik orang yang saudara benci di samping saudara itu kasih setia Tuhan. Baik orang saudara yang saudara sayangi di samping saudara itu juga kasih setia Tuhan. Amin. Di Yohanes 15 ayat 10 berkata, coba kita buka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yohanes 15 ayat 10. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku. Iya, tinggal di dalam kasihnya. Orang yang tinggal dalam kasih Tuhan adalah orang yang mengaplikasikan kasih Tuhan tersebut. Ada pernah cerita Bapak Ibu curhat kepada saya, ada ibu-ibu, tong ma ibu-ibu ate. Jadi dia ada suaminya yang tiap malam pulang malam mabuk-mabuk. Pokoknya suaminya juga, saya berharap ini jauh-jauh dari kita semuanya, tidak pernah memperhatikan keluarganya. Satu ketika suaminya sakit, istrinya ini merawat dengan baik, walaupun pertama-tama alani suguni rohana, ya mang buhana mon, tetapi istri rawat dengan baik, istri perhatikan, sampai dia pergi ke rumah Bapak. Itulah yang namanya kasih Tuhan Bapak Ibu. Tinggal di dalam kasih Tuhan. Molo diingo inat tau do pabenan niamatai tiki mangolu. Molo idok koninatai aga molo hingo do sir, molo hamet teng ijo sir do ilapangan. Kalau ku ingat sir kelakuan Bapak siapa ini, nganek kuputason. Hinna iro alai gelekon na mana huida inna iro kan so iro nang inate peka gelek neno ini ida ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita, apapun yang terjadi dalam keluarga, apapun yang terjadi dalam pekerjaan, ingatlah itu adalah kasih setia Tuhan. Amin. Agak macam mana lah mau ku bikin mau kasih setia Tuhan tu anakku dapat delon kan? Pos maroham inang, pos maroham amang, dang adong nau gogo siat tangiang ya, tetap andalkan Tuhan. Amin. Saudaraku, orang yang merasakan kasih setia Tuhan adalah orang yang menyadari dirinya terbuat dari debu dan tanah.
Daud berkata dalam Mazmurnya, aku ini hanya debu dan tanah yang tidak berdaya, yang tidak bisa mengandalkan kesombonganku. Karena debu dan tanah kalau disiram hancur. Ya, jadi mari kita sadari bahwa kita ini adalah debu dan tanah. Artinya apa? Apapun yang ditanam atas kita akan bertumbuh. Unang madau, itu kan? Arang sedongan sejat teri sejat turi. Tabu dongan, tabu jiwa ni dongan, sampai semua niat tongan. Tapi kita harus tinggal di dalam kasih setia Tuhan. Karena kita ini adalah debu dan tanah. Ai di debu dan tanah do tubuh suaswanan bisa berbuah. Kalau di keramik ini ya hanya buah palsu yang ada. Kalaupun dibikin pohon ada buahnya, itu palsu. Ya kan? Tapi kalau di tanah dia bisa tumbuh, dia bisa berbuah, dia bisa menghasilkan, bahkan dia bisa menghidupkan orang banyak. Ya, amin. Dan kita adalah debu dan tanah itu yang bisa menghasilkan dan yang bisa ditumbuhi apapun itu. Haleluya. Ya. Di Ratapan 3 ayat 23, Yesaya berkata, kasih setia Tuhan selalu baru. Kasih setia Tuhan setiap hari selalu baru. Saudara, apa yang selalu baru dalam hidup kita setiap hari? Melodungo kita pagi-pagi, ahman tapi kiri. Dungo kan? Etoraha mana selalu baru. Ada orang tapi kiri manang na amang tahe. Torsai pusing. Apalagi pereng tu kiri kan? Tambah pusing. Bapak ni sucok. Sapting. Ya, harus ada yang selalu baru. Orang yang mendapatkan kasih setia Tuhan yang selalu baru, itu yang malamnya itu telah berserah diri kepada Elohim. Ya. Apa tadi Mazmur yang dikatakan oleh hambanya pemimpin pujian? Mazmur 127. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Ya kan? Mazmur 127 ya Kak ya. Coba kita buka dulu Mazmur 127 tadi. Mazmur 127. Apa dikatakan di situ? Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan jerih payah. Sia-sia. Molo palo jauh pehitalan namangan sia-sia. Dikatakan kalau enggak ada damai sejahtera. Iya kan? Sia-sialah kalau kita duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya pada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi tikimodom do hita liap pasu-pasui. Ya, apalagi sepadion dobel pasu-pasuna. Tabu ibagasak kan? Romi se pasu-pasu Tuhan. Adong tangiang sanan sa Bukit Gibeon, kan? Adong sorak-sorak sia toru Bukit Gibeon 2. Hata badobel ma pasu-pasu modum. Si modum mo kita saya lion ison. Kan, alai dengan ketentuan dan syarat. Adong datang tanda bintang. Soalnya do iklan ikan begini, tapi ada tanda bintangnya. Syarat dan ketentuan berlaku ini. Ya, jadi pada waktu tidurnya Bapak Ibu Saudaraku, berkat Tuhan itu mengalir. Amin. Bagaimana supaya berkat Tuhan itu mengalir pada waktu tidur? Maka berserahlah pada Tuhan sebelum tidur. Nyatakanlah, Tuhan, aku mau tidur. Aku serahkan hidupku ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Iparoha hodo. Tikimodom do amang. Inang. Tikimodom do bangsa Israel. Malaikat Tuhan berjalan. Isena soadong mudar dipitunai. Iko kuambil inna kan. Tikimodom di. Ya. Jala isena adong marhaposat duau. Iko ku pasu-pasu. Tikimodom doi. Amin. Jadi serahkan dirimu pada waktu tidur, ya, supaya besok ada pengharapan bagi kita. Tabu udah pehita amang na disonon. Tabu masih ada kita berpengharapan besok. Masih bisa kita pikirkan besok nanam apa. Boy yang di perbatasan sana, jangankan besok, nanti masih hidupnya aku. Alana holana perang doi sih kan. Nanti masih hidupnya aku. Kalau kita masih bisa, besok masih bisa begini.
Haleluya. Saudaraku yang terkasih, kasih setia Tuhan tidak bisa lepas dari kita. Kasih setia Tuhan tidak bisa lepas dari Bapak Ibu Saudara. Kasih setia Tuhan tidak bisa lepas dari pekerjaan. Ingat, firman Tuhan berkata, pemimpin adalah raja, raja adalah dari aku, dan itu adalah kasih setiaku. Ibu Tuhanmu, Bapak Ibu, saudaraku, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau pekerjaan kita, pemimpin kita, tempat kita, di mana kita tinggal, kita utamakan dalam doa, berkatnya juga turun atas kita. Firman Tuhan berkata apa? Dimanapun aku membuang engkau, hai bangsaku, bangsa Israel, berdoalah bagi tanah itu. Ya, jadi nanti bagi siapa dia, ya berdoa bagi siapa dia ini. Bagi kebun, berdoa bagi kebun, maka kebun itu akan jadi kenikmatan. Maka siapa dia ini akan jadi kenikmatan. Maka Bukit Gibeon akan jadi kenikmatan. Boy do godang hasil, alai molodang tatang yakon, hasil naon, gabe habis tusi. Dang ninikmatan. Alai molo tatang yakon donata usaha honi, pasti akan jadi kenikmatan. Pasti akan jadi damai sejahtera. Amin. Biarlah kiranya kebenaran firman Bapak Yahweh ini memberkati kita, mengajari kita, dan melindungi kita. Mari kita bersatu dalam doa.